Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Desember 2024, Kamis, Pekan Adventus pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Bau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan singkat tentang dua model rumah. Pertama, rumah yang didirikan di atas batu. Perumpamaan ini mengisahkan tentang orang bijak yang memiliki perhitungan matang ketika mendirikan sebuah rumah. Baginya, mendirikan rumah di atas batu akan menghasilkan kualitas rumah yang dapat bertahan dan tidak runtuh ketika terjadi hujan, banjir, dan dilanda angin. Kedua, rumah yang didirikan di atas pasir. Perumpamaan ini mengisahkan tentang orang bodoh yang tidak memperhitungkan kualitas rumah jika rumah tersebut didirikan di atas pasir. Rumah yang didirikan di atas pasir mudah runtuh ketika hujan mulai datang, ketika ditimpa banjir dan angin yang melanda. Di sini kita bisa melihat bahwa orang bodoh itu hanya memperhitungkan kuantitas, seberapa banyak rumah yang akan ia bangun, tanpa memperhitungkan kualitas, seberapa lama rumah itu tetap bertahan di tengah badai yang menerpa, seperti yang diperhitungkan oleh orang bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perbandingan dua orang yang mendirikan rumah
satu di atas batu dan satu di atas pasir, mengilustrasikan konsep dasar kehidupan manusia yang teguh dalam iman dan taat kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita ialah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap badai yang menerpa kehidupan kita? Layaknya rumah yang diguyur hujan, diterpa angin, dan dilanda banjir. Pertama, ketahanan dalam menghadapi situasi kaos. Dihadapkan dengan situasi ini, kita membutuhkan kekuatan spiritual. Kekuatan ini mewakili ketahanan kita terhadap badai kehidupan yang sering menimpa kita. Menghadapi peristiwa ini, kita membutuhkan fondasi iman yang kokoh, seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kedua, tekun dalam melaksanakan ajaran Tuhan. Rumah yang didirikan di atas batu mencerminkan ketekunan orang bijak dalam mengamalkan ajaran Tuhan. Tindakan ini menunjukkan bahwa dengan mendengar firman Tuhan saja tidak cukup, tetapi harus melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketekunan ini akan memberikan ketahanan dalam menghadapi segala macam badai kehidupan yang menimpa kita. Ketiga, pilihan hidup. Pernyataan ini juga mencerminkan bahwa setiap kita memiliki pilihan untuk membangun hidup dengan bijaksana atau tidak. Di atas pasir atau di atas batu adalah pilihan kita untuk mendirikan rumah iman kita. Pilihan ini membuka mata hati kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan dengan membangun rumah iman di atas fondasi yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rumah yang didirikan di atas batu adalah pilihan orang bijaksana. Rumah akan runtuh jika tidak memiliki fondasi yang kuat. Yang dibutuhkan bukan kuantitas, seberapa banyak kita berseru Tuhan, Tuhan, melainkan kualitas iman yang kita hayati dengan mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itulah pesan yang diingatkan oleh Yesus kepada kita sebagai jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menekankan bukan ucapan atau teriakan keras yang penting, tetapi melaksanakan kehendak Allah. Semoga di masa akhir ini kita diundang untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang setia mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.